sama-sama Gib, ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya, tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil akhir. Dan semoga salah satu upaya kita hari ini, upaya membersamai anak-anak kita ini adalah bentuk upaya kita untuk menjaga keistiqomahan kita dan keluarga kita. Yang selanjutnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar senantiasa acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tanpa berlama-lama, Bu Fatin, saya langsung mempersilahkan kepada beliau yang alhamdulillah sudah ready sekali dari sebelum jam 12.30 ya Bu Fatin ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Fatin. Kepada beliau saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda dan terutama dari pihak sekolah yang diwakili juga oleh Bu Renita ya dalam hal ini. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan Ayah Bunda semuanya. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya ya. Mungkin kita juga tidak berlama-lama. Yang penting dari hasil assessment akan disampaikan secara jelas. Nanti kalau Ayah Bunda ternyata ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, nanti silakan langsung saja bertanya atau nanti bertanya lewat chat supaya tidak lupa juga diperkenankan. Izin di sini saya ingin menyampaikan terkait hasil tes assessment kemarin. Khawatirnya kemarin ketika menerima terus ini artinya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Nah harapannya dari sesi kali ini kita akan lebih banyak menggali gitu artinya apa dan sebenarnya bagaimana gitu ya dari hasil assessment yang sudah ada. Saya izin share untuk screen-nya ya. Oke, yang ini saja ya, lebih menarik. Baik, yang pertama ada pertanyaan ya, kenapa sih akhirnya tes kesiapan sekolah ini dilaksanakan oleh pihak sekolah? Sebenarnya tidak harus dari pihak sekolah juga, dari orang tua pun sendiri juga bisa untuk mempertanyakan. Sebenarnya anak saya itu sudah siap sekolah atau belum ya? Karena memang kebanyakan orang tua yang bertanya atau mempertanyakan anak tuh yang siap sekolah itu yang seperti apa sih? Apakah hanya dari usianya saja atau tidak? Nah ternyata tidak hanya dilihat dari segi usianya. Kenapa? Karena anak yang siap sekolah ini berarti dia itu punya tanda-tanda kekhasan atau ciri-ciri tertentu yang memang semestinya ada gitu ya ketika dia memasuki jenjang sekolah dasar. Karena tuntutan di TK dan di SD itu jelas berbeda ya Ayah Bunda. Ya, betul tidak? Ketika anak sudah lulus TK, apakah selalu siap sekolah? Apakah kalau sudah bisa calistung itu berarti siap sekolah? Atau kalau sudah 7 tahun pasti siap sekolah? Nah, ini pertanyaan yang seringkali menjadi problem ya atau problematika ketika kita menghadapi anak-anak kita yang sudah waktunya untuk masuk sekolah baik dari segi usia atau sudah lulus TK atau sudah bisa membaca dan berhitung. Ya pada prinsipnya tanda-tanda itu belum tentu mengindikasikan bahwa anak itu sudah siap untuk sekolah. Ya, karena kesiapan sekolah itu bukan hanya masalah akademik atau usianya saja atau sudah bisa calistungnya saja ya. Tapi bagaimana kesiapan itu menjadi penilaian yang secara menyeluruh ya untuk anak-anak. Dari mana kita bisa melihatnya? Nah, ada beberapa tanda-tanda, ciri-ciri yang menjadi perlu diperhatikan agar kita bisa mempertimbangkan anak kita sudah siap sekolah atau belum ya Ayah Bunda ya. Saya yakin di sini Ayah Bunda begitu care ya dan pedulinya sehingga banyak menanyakan kira-kira kalau anak yang siap sekolah itu seperti apa. Prinsipnya kesiapan sekolah ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena nantinya anak itu akan belajar di sekolah dasar yang sekali lagi tuntutannya berbeda dengan ketika di TK. Mungkin kalau di TK kita lebih banyak anak bisa bermain ya, bersosialisasi dengan teman-teman. Tapi nanti ketika di sekolah dasar tuntutan untuk dia lebih mandiri, untuk bisa mengurus dirinya, memahami aturan-aturan yang diberikan, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru itu menjadi semakin tinggi. Kalau anaknya sudah siap sekolah, cukup siap untuk bisa
sekolah, biasanya dia akan lebih mudah ketika berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan guru, memahami instruksi gitu ya. Sehingga harapannya proses belajar di sekolah akan jadi lebih optimal. Nah, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan ketika menilai kesiapan sekolah anak. Dan itu pun dilakukan ketika tes kemarin. Yang pertama berkaitan dengan fisik motorik. Anak diminta untuk mungkin ayah bunda beberapa sudah yang menemani tahu ya tugas-tugas apa saja sih yang kemarin diberikan berkaitan dengan kemampuan fisik dan motorik. Yang utamanya memang yang ingin dilihat adalah kemampuan motorik halusnya. Kemudian regulasi diri, keterlibatan dia dalam tugas, terus mau tidak memperhatikan, mengikuti instruksi. Dia lagi masih pengen main, tapi justru mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Ya. Lalu kemampuan bahasa, bagaimana dia menyerap informasi yang berbentuk tulisan, ya. Kemudian dia bisa mencerna dari instruksi yang diberikan, ya. Termasuk juga dia bisa memahami gitu ya kata-kata yang mungkin asing atau kata-kata yang tidak biasa untuk dia dengar. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kemampuan kognitif, terus ada juga penilaian berkaitan dengan kemampuan sosial, seperti bagaimana anak bisa berhubungan dengan orang lain, kemudian bagaimana dia masih mempertahankan perhatiannya ya, meskipun dia udah pengennya main gitu ya, tapi ternyata dia harus mengerjakan tugasnya, bagaimana dia menghadapi atau merespon ya dari tugas-tugas yang diberikan itu, mau tidak dia mengikuti instruksi yang diberikan meskipun dia sudah lelah misalnya seperti itu. Nah, itu hal-hal yang kemarin menjadi bagian dari penilaian pada tes kesiapan sekolah ya. Nah, kemudian untuk bagaimana kesiapan sekolah ini bisa diketahui, pada dasarnya dari orang tua bisa mengamati ya dari keseharian anak, atau guru ketika di TK gitu ya, itu juga bisa sembari mengamati kesiapan sekolah anak. Adapun tes kesiapan sekolah ini juga bisa lebih membantu untuk memberikan penilaian secara lebih objektif, karena tes yang dipakai kemarin tes yang sudah terstandarisasi, jadi penilaian kesiapan sekolah sudah disesuaikan berdasarkan skala yang ada, kemudian norma yang berlaku untuk anak seusianya ya. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan hasil tes yang sudah didapatkan oleh ayah bunda, kemarin ada beberapa hal yang memang di sini dinilai ya. Misalnya ada di sini kemampuan ya, ada 10 ditambah 3 berkaitan dengan tingkah laku. Kemudian di sini juga ada fungsinya. Fungsinya apa sih? Artinya ketika fungsi ini diketahui, harapannya kemampuan yang terkait itu harapannya bisa menunjukkan fungsi yang ada. Misalnya dari kemampuan pengamatan bentuk dan kemampuan membedakan, ini nanti akan berfungsi untuk bagaimana anak mengenali huruf, angka, dan kata yang ya. Jadi dari kemampuan yang ada nanti ada fungsinya ketika dia masuk ke sekolah dasarnya. Dan di sini juga ada bagan yang golongan belum siap, ragu, dan siap untuk sekolah. Nah, kemarin saya sudah memberikan tanda-tanda ya bunda ya. Dari tanda-tanda ini maka akan muncul, misalnya kalau munculnya di sebelah sini berarti dia cenderung yang masuk kategori siap sekolah atau sudah lulus ya, dari 2 kolom yang di sini, yang belum siap maupun yang ragu. Kalau yang belum siap, asumsinya keterampilan atau kemampuan tersebut masih perlu ditingkatkan. Kalau yang ragu-ragu juga perlu ditingkatkan ya. Jadi kalau yang sudah baik, yang biasanya ada di golongan siap untuk sekolah ya. Nah, kemudian dari hasil yang sudah diperoleh, sifatnya itu masih kondisi saat ini, bunda. Jadi kondisi yang dinilai kemarin itu adalah kondisi saat ini. Bisa nggak untuk berubah? Masih berpotensi untuk berubah. Kemampuan ini pada dasarnya sekali lagi bisa untuk terus dilatih. Harapannya bisa terus berkembang gitu ya. Misalnya motorik halus, ternyata ada di kolom yang sebelah sini. Berarti motorik halusnya
belum lolos lah ya untuk bisa masuk ke sekolah dasar, yang artinya masih perlu ditingkatkan. Karena nantinya kemampuan motorik halus ini akan berfungsi untuk menulis di sekolah dasar, sehingga sangat penting dan perlu ditingkatkan. Kira-kira gambaran awal dari hasil kemarin itu cara membacanya seperti itu, ayat bunda ya. Nah, adapun hasil dari setiap eh, yang sudah diberikan saya kira sudah diterima ya ayat bunda. Ada yang memang kategorinya belum siap, ada yang kategorinya diragukan, ada yang kategorinya sudah siap atau sudah matang, gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi matang tapi dengan catatan. Artinya apa ya bunda? Berarti kalau yang belum siap untuk sekolah dasar, kondisi atau kemampuan saat ini masih perlu banyak dilatih. Yang ragu-ragu gimana? Iya, ragu-ragu juga sama. Artinya kondisi atau kemampuan saat ini yang ada di label ini ya, yang benar ya. Ini berarti masih juga perlu untuk dilatih supaya bisa menjadi siap atau matang untuk menyiapkan putra-putri ayah bunda kemampuan itu eh, di sekolah dasar kedepannya. Jadi kalau misalnya bagian yang belum siap artinya dia masih mungkin kita katakan bisa masih jauh ya dari kemampuan yang diharapkan. Kalau untuk yang ragu-ragu dia sudah agak berkembang dari yang belum siap tapi masih perlu dipertajam supaya dia semakin matang kemampuannya untuk di sekolah dasar. Mungkin kalau penjelasan singkatnya seperti itu Ayah Bunda. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut ke yang berikutnya? Monggo ya Bunda, barangkali ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung open mic-nya nggih. Selamat siang. Mungkin oh nggih. Monggo Ibu. Iya, saya orang tua dari Husain Rade ya, Ibu. Mau menanyakan sedikit tentang hasil pemeriksaan dari psikologis anak saya kemarin. Dari hasil yang sudah disampaikan kemarin, eh, ada beberapa aspek yang anak saya itu belum siap, ragu-ragu dan siap untuk sekolah. Untuk kesimpulannya juga anak saya tergolong belum matang untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Ada beberapa aspek yang di sini terlihat belum siap, contohnya untuk konsentrasi, eh, mampu mengelompokkan objek, terus untuk menunjukkan sikap positif selama belajar. Bisa minta tolong dijelaskan secara real rincinya hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan di rumah, seperti yang penjelasan Ibu Fatin tadi, untuk hasil ini masih bisa berubah, nggih. Jika dilakukan sesuatu, eh, apa saja yang bisa saya lakukan di rumah untuk melatih kemampuan anak agar eh, aspek-aspek yang belum siap ini bisa berubah menjadi siap untuk sekolah untuk beberapa waktu sebelum masuk sekolah dasar. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Azizatul ya, wali dari Mas Husen ya. Terima kasih. Ini kayaknya kemarin hasilnya seperti ini ya Bu. Berarti yang konsentrasi ini ya Bu. Kemudian pengertian objek ini, memahami cerita juga ya Bu. Terus gambar orang. Nah sebenarnya kayaknya sih sudah ada saran-saran, misalnya kemampuan motorik ini pada dasarnya sudah siap ya kemampuan motorik, tapi masih agak mepet di bagian ragu. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya terus bisa ditingkatkan, baik secara motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian untuk yang konsentrasi, biasanya konsentrasi ini kemampuan ketika anak itu harus mempertahankan perhatiannya dalam waktu yang relatif lama. Jadi misalnya kalau misalnya kesulitan, mungkin ibu juga bisa sambil mengecek ya, misalnya di rumah, kira-kira kalau dia diminta untuk mengerjakan tugas dalam waktu yang relatif lama, apakah memang sulit untuk bertahan gitu ya. Jadi dia mungkin mudah terganggu dengan aktivitas yang lain atau hal-hal yang malah kadang sederhana, kecil-kecil gitu ya, tapi dia mudah terganggu. Jadi kalau misalnya
ini kan usianya sekitar 7 ya, 6 tahun 7 bulan. Mestinya sekitar 10 sampai 15 menit Mang Susan tuh bisa fokus gitu. Kemudian bisa mempertahankan fokusnya itu sampai sekitar 10 sampai 15 menit dalam waktu sekali duduk. Misalnya ketika mengerjakan soal atau mewarnai atau menggambar gitu ya, atau ketika mendengarkan cerita, apakah dia sudah cukup bisa untuk melakukan itu secara lama atau tidak. Nah, kalau belum berarti bisa mulai misalnya di sini mengerjakan tugas itu secara runut dan hindarkan gangguan yang mungkin muncul. Artinya kalau contoh mengerjakan tugasnya di depan TV, nah itu jangan lagi. Kalau lagi ngerjain tugas, TV-nya nyala gitu ya Bu, nanti dimatikan dulu. Mungkin pilih tempat yang relatif kondusif, yang tidak ada gangguan banyak, gitu misalnya di ruangan, atau misalnya di kamar, atau misalnya di ruangan tertentu yang memang disediakan untuk belajar, misalnya seperti itu. Kemudian karena konsentrasi itu kan biasanya menuntut anak untuk bisa memperhatikan secara lebih lama. Nah, di rumah bisa dimulai dengan mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya membutuhkan ketekunan. Jadi misalnya dia suruh ngerjain bikin prakarya atau mainan yang menyusun itu supaya dia lama. Atau dia juga bisa diminta misalnya coba cari baju, cari kaos kaki, cari apa lagi barang-barangnya dia sendiri yang dia sudah tahu secara runut, misalnya dari lemari yang di bagian atas, kemudian lemari ke bawahnya, sampai ke lemari bagian bawahnya, sampai dia bisa menemukan benda, misalnya kaos kaki yang tadi dia cari. Misalnya seperti itu Bu, untuk hal-hal contoh-contoh sederhana di rumah. Ya prinsipnya sih tidak sampai harus butuh terapi ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya Bu kayaknya kok ini butuh terapi, ya monggo gitu ya, mencari terapi konsentrasi itu relatif ada. Tapi melalui tugas-tugas di rumah, asalkan itu bisa konsisten, rutin, terus sedikit-sedikit tapi bisa terus-menerus diberikan stimulasi itu, insya Allah ada perubahan yang sedikit demi sedikit berarti. Lalu untuk kemandirian, ini berkaitan dengan tingkah laku mungkin ya. Itu mungkin bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugasnya mandiri, secara mandiri artinya jangan buru-buru dibantu gitu misalnya. Tapi coba diberikan kesempatan untuk dia mencoba sendiri sampai benar-benar dia kesulitan atau nggak bisa, baru kita boleh misalnya tawarkan bantuan. Kemudian kalau mengerjakan tugas, dorong sampai akhir. Misalnya makan kok nggak selesai ya, bantu dia untuk ayo makannya aja selesaikan. Atau mengerjakan, ayo kerjakan sampai selesai, misalnya seperti itu. Lalu diberikan apresiasi setelahnya. Seperti itu. Kalau untuk ini pengertian objek penilaian situasi, ini biasanya berkaitan dengan kemampuan anak memahami situasi sosial. Caranya gimana? Sering diajak keluar rumah, sering diajak ngobrol tentang fenomena yang ada di sekitar rumah. Misalnya boleh tentang tanaman, tentang alam, tentang orang di sekitar gitu ya, tentang mana yang hewan yang bisa larinya cepat sama larinya lambat kayak gitu. Jadi intinya ini tuh ada di luar ruangan. Kalau selama ini mungkin banyaknya pakai HP, berarti ditutup HP-nya dan alihkan waktunya kita dengan lebih banyak keluar bersama anak-anak untuk membahas fenomena yang ada, diskusi dengan anak kita tentang fenomena yang ada semacam itu. Kalau ini di memahami cerita biasanya kemampuan mendengarkan. Jadi seperti tadi sering-sering dibacakan buku, sering-sering diajak diskusi tentang isi bukunya, atau tanya jawab, misalnya dia disuruh baca, kemudian atau ibu sudah membacakan cerita, terus nanti kita tanya jawab dari hasil bacaan buku tadi. Itu kurang lebihnya seperti itu ya Bu. Oh ini ada pemahaman juga ya, perbandingan. Ini tentang konsep Bu, besar kecil panjang pendek gitu. Itu untuk awal mula mengenal matematika. Jadi matematika awal itu harapannya tidak langsung angka gitu ya, tapi justru pengenalan konsep besar kecil, panjang pendek, banyak sedikit, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit kelompoknya gitu. Nah itu akan sangat membantu dia untuk bisa memahami konsep hitungan dan konsep matematika. Kira-kira apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu atau ditanyakan tadi dari penjelasannya?
Terima kasih Bu. Untuk penjelasan Ibu sedikit sudah saya lakukan bersama ayahnya anak di rumah ketika ada tugas untuk anak, saya minta saya namanya Enjen panggilannya, minta Enjen untuk pengerjakan sendiri coba gitu. Cuman kadang-kadang kalau untuk belajar memang waktunya tidak bisa konsentrasi lama. Padahal saya berusaha sudah di kamar atau di ruang tamu yang tidak ada televisi atau dijauhkan dari adiknya. Tapi untuk konsentrasinya susah dan kadang-kadang dia melamun. Terus kalau misalnya saya paksa itu dia nangis. Jadi kalau sesuatu yang ayo ayo di ayo terus-terus malah lama-lama nangis, Bu. Apakah misalnya saya terus paksa sampai dia bisa memperpanjang masa konsentrasinya, sampai dia mau mengerjakan tugasnya sendiri dengan mandiri, misalnya dengan memakai sepatu sendiri, contohnya kalau mau sekolah dulu sama yang bantuin di rumah kan kadang-kadang dipakein kaos kakinya, dipakein sepatunya, dia cuma duduk gitu kan. Terus sama saya kan, ayo pakai sepatu sendiri, walaupun ya dia pakainya kan sambil apa kayak males-malesan gitu kan. Terus lama-lama kalau saya paksa, ayo pakai, terus lama-lama dia keluarkan air mata gitu. Apakah misalnya saya paksa seperti itu dalam kegiatan sehari-hari, melaksanakan tugasnya, apakah nanti berakibatnya akan buruk atau gimana, Bu? Iya. Kalau berkaitan dengan tadi kemandirian dulu ya Bu, kemandirian itu pada dasarnya kan perlu terus dilatih. Anak itu memang cenderung, apalagi kalau sudah biasa dilayani kan pengennya memang terlayani gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya disuruh mengusahakan sendiri, akhirnya semacam apa kalau kita bilang ogah-ogahan, ya enak kan dilayanin lah gitu ya. Males lah kalau misalnya udah enak dipakein tapi suruh pakai sendiri. Mungkin bahasanya bukan memaksa ya Bu, tapi lebih ke mendorong sampai dia itu bisa akhirnya mau untuk mencoba. Saya kira memang pasti ada drama ya, kadang ada nangisnya, kadang ada tantrumnya, marahnya dan sebagainya. Tapi kalau tidak dimulai sejak dini, di usianya saat ini udah hampir 7 tahun, kapan lagi? Kalau nanti tidak terbiasa dengan kemandiriannya dia, nanti ya kita sendiri sebagai orang tua juga akan kesulitan. Hari pertama masuk sekolah masih riweh nganu-nganuin ini, ngasih baju, makain sepatu ya, makain kaos kaki gitu. Eh, nanti misalnya sampai ya jangan sampai udah kelas 2 kelas 3 masih seperti itu. Jadi pada dasarnya kemandirian itu perlu terus dilatih. Kalau ternyata dia sudah hampir menyerah, ya boleh sekali lagi kita mencari apa ya, mengusahakan kemudian masih iming-iming dulu misalnya, atau mencari cara lain yang alternatif supaya dia mau mencoba. Prinsipnya tetap diusahakan. Batas waktunya memang kadang kita yang nggak tahu sampai kapan ini akan anak itu mau untuk benar-benar mandiri. Tapi PR-nya tetap kita sebagai orang tua terus mendorong. Karena biasanya anak kalau misalnya udah dibiasakan seminggu, 2 minggu, sebulan itu udah terbentuk kebiasaan barunya. Ya asalkan kita sebagai orang tua tega, konsisten ya, terus apa sabar mendampingi gitu ya. Kadang itu kita juga ini mengoreksi gitu. Oh kayaknya saya banyak menuntut tapi saya nggak dampingin, itu juga bisa. Maksudnya ayo 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 ayo, tapi kita sendiri lupa untuk dia sebenarnya udah ngerti belum ya caranya pakai sepatu, caranya pakai kaos kaki, caranya mungkin ngeklepin sepatunya atau ngikat sepatunya gitu. Jadi yang perlu dilihat adalah sudahkah saya mengajarkan, sudahkah saya membantu sedikit demi sedikit sampai dia bisa dilepas. Karena jangan sampai tiba-tiba dilepas gitu aja gitu ya. Ya pasti akan kesulitan. Karena dia memang belum bisa untuk melakukan dari nol. Tapi kalau ibu sudah membiasakan untuk sedikit demi sedikit, sekarang hari ini ibu bantu pakai kaos kakinya yang kanan, tapi habis itu dia yang kiri. Hari ini ibu sampai akhirnya ibu nggak bantuin lagi ya pakai kaos kakinya ya, kayak gitu. Jadi ada semacam apa ya pola sedikit demi sedikit yang dibantu sampai akhirnya kita bisa melepaskan hal itu. Terus kalau yang konsentrasi ataupun tadi hal-hal yang sudah dilakukan itu sudah baik sekali Bu. Paling bisa terus dilanjutkan. Kalaupun tentang konsentrasi, memang ada anak-anak yang terlahir dengan konsentrasi yang kurang gitu ya. Jadi caranya ya akhirnya kita yang berpikir untuk mungkin belajarnya sedikit-sedikit gitu.
Karena konsentrasi kalau memang sudah kesulitan, apalagi kalau ada gangguan, ya kitanya juga nggak bisa memaksakan gitu ya untuk dia, kamu harus lebih lama lagi belajar gitu ya. Itu akan sulit. Gitu. Tapi yang dilatih adalah mm, kemampuannya untuk bisa lebih siap gitu ya, untuk duduk lebih lama, untuk belajar lebih lama. Bisa juga ini Bu, misalnya jalan di titian atau di kayak sawah, pematang sawah, itu kan juga melatih anak untuk konsentrasi, melatih dia untuk bisa menjaga, oh saya harus tetap fokus gitu ya, berjalan di itu ketekunan gitu ya, mengerjakan sesuatu, gunting lem kayak gitu. Itu jadi membiasakan dia untuk harapannya akan lebih lama gitu waktu untuk dia itu bisa fokus mengerjakan dengan pekerjaannya. Eh, ya betul bahwa perlu latihan, tapi ya perubahan itu juga nggak bisa kayak oh baru sehari dilatih terus langsung jadi 20 menit dalam sekali waktu juga. Saya rasa tidak ya, tidak seperti itu perubahannya. Perubahannya tuh kadang sedikit sekali, sedikit-sedikit, tapi ya kita terus berupaya sampai kadang ya butuh berhari-hari, berminggu, atau bahkan berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk bisa membiasakan hal itu. Yang penting strateginya mungkin ya yang perlu disiapkan. Kalau konsentrasinya itu memang rendah, berarti nanti belajarnya sedikit-sedikit tapi sering, misalnya 5 atau 10 menit, tapi nanti belajar lagi seperti itu. Kalau memang ternyata diminta lebih lama itu tidak bisa. Mungkin begitu Ibu. Ada yang terlewat buatan ya tadi yang disampaikan? Sepertinya cukup Bu, untuk hasil yang dari Injen, terus juga untuk usulan dari Ibu untuk nanti ke depannya bisa saya lakukan di rumah ke Injen, walaupun kadang gini Bu, saya kadang-kadang ini Injen kan anak kedua dan kakaknya itu perempuan, dan yang perempuan itu menurut saya itu perfeksionis, dan walaupun tidak baik dan tidak benar, tapi saya kadang-kadang kan membandingkan dengan kakaknya. Terus apakah dengan hasil Enjen di usia Enjen sekarang hasilnya seperti itu, apakah itu memerlukan terapi-terapi khusus atau cukup di rumah dilatih lagi yang seperti Ibu sampaikan tadi? Oke, kalau misalnya terapinya itu misalnya kita sampai sangat terganggu nih Bu dengan kemampuannya. Misalnya konsentrasinya kok sama sekali nggak ada perubahan setelah kita coba selama sebulan terakhir misalnya. Kita sudah coba sebulan terakhir konsisten dengan beberapa hal, kok dia masih kayak tidak ada menunjukkan perubahan yang berarti misalnya, atau menjadikan dia itu terganggu aktivitasnya, misalnya belajar jadi benar-benar ke belakang, benar-benar terdistraksi dengan yang lain kayak gitu. Itu saya rasa butuh penanganan lebih lanjut dan terapi yang lebih rutin, mungkin seperti itu ya Bu. Tapi kalau selama ini di rumah ataupun di sekolah, eh, pertama belum ditangani berarti kan memang belum ada upaya. Nah, maksud saya dicoba dulu. Kalau ternyata sekali lagi sudah dicoba dan tidak ada hal yang berarti, mungkin selama sebulan 2 bulan terakhirnya boleh nanti misalnya diberikan terapi yang memang secara terstruktur dan rutin dilakukan. Terus kalau yang sekarang yang bisa dilakukan berarti mencoba, kemudian yang kedua bisa dievaluasi apakah mengganggu aktivitas sehari-harinya atau tidak. Kalau dari tes sih kemarin saya rasa belum butuh untuk ke terapi ya Bu, karena bisa dicoba dulu di rumah. Karena pada umumnya ya anak laki-laki di usia segini masih banyak PR yang apalagi kalau anaknya aktif seperti itu ya Bu. Tentu berbeda dengan yang perempuan. Nah, saya mendapat banyak klien yang orang tuanya itu laki dan perempuan atau perempuan dan laki. Nah, kebanyakan yang kalau anak pertamanya perempuan, habis itu kaget Bu, dapat laki-laki. Yang perempuan itu masya Allah kayak nggak diapa-apain aja udah baik gitu ya, nggak diapa-apain aja dia udah mau belajar, terus perilakunya baik gitu ya, mau duduk. Tapi ketika anak kedua dapat laki-laki kaget, dan itu yang membuat orang tua mengeluhkan anak laki-lakinya yang katanya nggak bisa diem, malah ada yang orang tua bilang anak saya ADHD kayak gitu ya, anak saya nggak bisa diatur, susah, ngeyel kayak gitu. Padahal sebenarnya karena perbedaan profil jenis kelaminnya,
yang kemudian memang ada pendekatan yang butuh berbeda dalam menghadapi dua jenis kelamin ini, itu dalam tumbuh kembang yang sama sekalipun. Karena ada misalnya penelitian perkembangan bahasa anak-anak itu perempuan tuh yang lebih cepat daripada laki-laki, tapi nanti di usia kelas 3 SD, kelas 2 SD pada dasarnya kemampuannya ya sudah berkembang sama gitu. Cuma kalau di awal-awal setahunan gitu, itu kelihatan perempuan tuh lebih cepat daripada laki-laki. Nah, kira-kira kayak gitu Bu dan Ayah. Kalau misalnya anak perempuan sama laki emang ya ada bedanya gitu. Apalagi dari segi kemauan belajar. Kadang anak laki kalau udah ngerti udah gitu ya, nggak mau belajar lagi gitu. Kalau anak perempuan masih dibujuk suruh belajar lagi masih mau, tapi anak laki kalau udah ngerti ya udah gitu, udah nggak mau tahu lagi gitu ya. Dan memang jadinya lebih butuh banyak tantangan kalau anak laki-laki itu. Makanya belajarnya itu dari main di luar, dari interaksi sama orang, interaksi sama binatang, interaksi sama tumbuhan gitu ya. Tidak hanya paper pensil. Kalau perempuan mungkin bisa diem di ruangan, terus bisa paper pensil itu cukup. Tapi kan anak laki-laki enggak. Dia harus main, harus bergerak, harus bisa ketemu ketemu teman, ketemu hewan, ketemu tanaman, ketemu atau melakukan sesuatu yang mengeksplorasi lingkungan. Itu memang tiba-tiba anak laki ya, kalau belajarnya itu ya begitu. Jadi tidak bisa disamakan mungkin ibu kalau anak perempuan dan laki, apalagi cara belajarnya. Semoga menjawab ya. Tadinya itu berarti orang tuanya mungkin yang nanti oh ya ini beda nih. Ini anak perempuan, ini anak laki, pendekatannya berbeda, dan semoga sih tidak buru-buru menjudge gitu anaknya tidak baik gitu ya. Karena kadang kalau orang tuanya sudah berpikir anaknya tidak baik, ya yang keluar juga kadang perilaku orang tua yang tidak positif pada si anak. Nah, tumbuh kembang anak, terutama laki-laki tadi menjadi kurang optimal. Misalnya, wah kamu nih susah nih diomongin, udahlah sana kamu main aja, atau udahlah sana kamu terserah mau ngapain misalnya gitu ya. Nah kan jadinya dia malah jadi tidak terarah, dia juga jadi kehilangan saya harus ngapain ya. Lalu dia sebenarnya cuma butuh ibu atau ayah yang nemenin dia main, nemenin dia ngobrol, terus menjawab rasa ingin tahunya, terus mungkin dilayani keinginan mainnya misalnya seperti itu. Begitu ya Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sepertinya waktunya sudah menunjukkan pukul 13.04 Bu Fatin. Kira-kira masih ada space waktu untuk pertanyaan lagi atau nanti Monggo. dilanjut? Ada mungkin Oh, setengah jam masih lagi boleh masih ya. bisa ya. Oh, nggih, siap. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun Bu Fatin. Monggo barangkali Ayah Bunda ada yang mau ditanyakan? Dan saya prihatin. Assalamualaikum Nggih, Bu warahmatullahi Ayut, wabarakatuh. monggo silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, saya orang tua dari Ezra Yahya Suhairi atau yang biasa dipanggil Yahya. Berdasarkan penjelasan Bu Fatin tadi yang amat sangat bermanfaat bagi saya. Sebelumnya saya ceritakan kronologinya dulu ya, Bu. Ya, Bu. Yang 4 tahun, Yahya itu ibunya memberikan saran kepada saya, qadarullah gurunya itu sudah mengikuti pelatihan tentang gangguan belajar. Beliau menyampaikan pada saya kalau Yahya itu juga ada kecenderungan ke ADHD. Nah, akhirnya saya bawa ke psikolog. Pada usia 4 tahun itu ke Butang saat itu. Dari pihak Butang menyarankan 1 tahun kemudian untuk ke situ lagi. Karena usia katanya beliau berkata bahwa ini masih usia masih wajar gitu. Kita juga sama Mbak Diah, Siti Holidiah. Suaranya putus-putus namun ya, Bu? Saya menceritakan. Sudah belum?
Kalau ditutup dulu kameranya bagaimana, Bu? Khawatirnya Oh ya, sinyal. Nggih, coba. Tadi terputus di bagian tengah napa nggih setelah dari Bu Guru, terus katanya kan iya. ke situ lagi dari psikolognya napa nggih setahun kemudian. Ke Umu Hani saat Oh, itu kok sama memahami. Mbak Diah. Terus di asesmen dan memang ada kecenderungan ADHD. Kemudian itu usia 5 tahun. Akhirnya anak saya diterapi di situ selama 6 bulan dan beliau menyarankan untuk terapi perilaku. Nah, setelah itu akhirnya kami melakukan terapi perilaku sudah selama 7 bulan. Dari situ kemudian ke dokter Kodri saat itu, SU Ananda. Nah, beliau juga menyampaikan hal tersebut sebagai ya mudah-mudahan ini hanya diagnosa ibu, mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana saya dan suami saya menerima kondisi anak dan apa yang harus kami lakukan agar kita bisa membersamai tumbuh kembang anak kami begitu Bu. Oh, iya. Terima Boleh. kasih. Ya, matur nuwun Bu Ayud. Ini sulit ya pertanyaannya juga. Pertama, memang kalau misalnya kita mendapatkan diagnosis tentang apapun anak kita gitu ya, dan merasa bahwa diagnosis itu eh, apa Bu, mengagetkan gitu mungkin ya Bu. Iya, Atau mengagetkan, shock. shock ya. Prinsipnya kalau misalnya ADHD memang mungkin ciri yang paling kelihatan sebenarnya perilaku yang sifatnya eksploratif gitu ya. Terus seolah tuh tidak apa ya, tidak terukur. Kadang tuh sedihnya sedih banget atau kadang ini ceria sekali, energinya tidak habis-habis gitu ya. Eh, Kalau dari segi kecenderungan ADHD-nya kelihatan seperti itu, mungkin kalau ditanya harus seperti apa, berarti setidaknya menyadari kondisi yang ada saat ini. Dengan kondisi yang kalau saya Bu, prinsipnya saya tuh nggak terlalu ini sama sama diagnosis sebenarnya Bu. Saya orang yang nggak terlalu menopong ya, oh diagnosisnya ini gitu. Ya sudah cukup tahu gitu ya. Udah tahu, tapi kita lihat realnya anak kita itu bisa apa, potensinya apa, kelemahannya apa. Jadi kita tidak membatasi diri dengan diagnosis. Saya dapat banyak cerita juga orang-orang yang nggak tahu, nggak perlu tahu lah diagnosisnya apa gitu. Saya bahkan punya profesor ya Bu ya, profesor Bu namanya Prof Indun, sekarang juga mendalami kayak gangguan belajar, dan itu ternyata beliau tuh ya ADD gitu, tapi ya beliau tahu setelah dia sudah tua, sudah sekolah S3 gitu ya, sudah jadi profesor gitu loh Bu. Artinya maksud saya apapun diagnosisnya bukan berarti itu memutuskan harapan untuk anak-anak kita. Yang penting kita mendalami bagaimana kemampuan anak, apa kelemahannya saat ini, apa yang bisa dikembangkan dengan kondisi yang dimiliki. Jadi bukan berhenti di diagnosis, misalnya oh diagnosis ada deh. Nah kan pertanyaannya terus apa? Terus kenapa? Terus gimana gitu kan Ibu. Nah saya rasa Ibu dan suami perlu lebih fokus pada pengembangan diri dari Mas Ezra atau Mas Yahya ini supaya ibu dan bapak tidak ternopong ya, terbatasi dari aduh kok anakku didiagnosis gini ya gitu. Jadi kalau gini, misalnya ibu belum tahu dia kenapa, bingung. Setelah tahu kenapa, bingung juga, khawatir juga ya kan Bu. Jadi sayang gitu loh dengan upaya yang sudah dilakukan, tapi jadi sama-sama bingung gitu. Maksudnya adalah diagnosis itu menjadi dasar yang kita ketahui. Oh oke, dia ternyata dari segi kesehatan dia itu dinilai ada kecenderungan ke ADHD. Tapi biarkan itu gitu. Kemudian yuk berarti si Mas Esen ini anak kita ini bisanya apa ya? Diarahkannya gimana ya? Tantangannya apa ya? Hambatannya apa ya? Kan tantangan ADHD sama yang normal kan mungkin ada tersendiri. Jadi kita bisa menggunakan apa ya, potensi yang dimiliki itu untuk bagaimana dengan energi yang dia banyak, dengan dia eksploratif kayak gitu, itu harus seperti apa menanggapinya. Kemudian tantangannya kalau misalnya dia sulit fokus, mungkin dia hiperaktif, terus harus seperti apa menanganinya. Mungkin itu Bu. Jadi
bukan mempermasalahan diagnosis, tapi lebih ke bagaimana potensi yang masih dimiliki oleh Mas Zra bisa tergali secara optimal. Kemudian bagaimana tantangan-tantangan yang ada nantinya bisa dicari nopo nggih kayak antisipasinya itu bagaimana. Misalnya kalau dia kan eksploratif, berarti kalau ke rumah orang yang baru kita harus dari awal ngomong. Kalau nanti ibu mau ke rumah temen ibu, itu ada rumahnya kecil, rumahnya besar ya, misalnya kamu nanti jangan jauh-jauh dari ibu, misalnya dibilangin dulu gitu. Jadi antisipasi-antisipasi itu yang mungkin bisa lebih banyak dipersiapkan dari orang tua menghadapi kondisi Mas Ezra yang dialami gitu. Kalau dari Dokter Kodri apa juga tadi nih Bu terkonfirmasi ada kecenderungan ADHD-nya nih? Ada kecenderungan, hanya beliau menyarankan untuk ya sama seperti yang Ibu katakan tadi, mengembangkan potensi dirinya, terus memberikan tugas yang lebih kecil-kecil begitu Bu, lebih dibuat jadwal seperti itu, jadi solusi-solusi seperti itu. Iya Bu, kalau kemarin seingat yang saya tahu masih bisa duduk sih Bu, masih bisa mengikuti instruksi, bisa lah gitu Bu. Kayaknya mungkin kalau Bu Renita ingat juga ya, maksudnya nanti kan terkonfirmasi di sekolah, karena kami kayaknya kemarin kan dari saya terus dari guru-guru yang lain sekitar 3 pos itu juga turut mengamati gitu ya perilakunya. Prinsipnya sih kalau saya Bu, saya pribadi bukan mempermasalahkan sekali lagi diagnosisnya, tapi apa yang bisa dilakukan, apa yang belum bisa dilakukan, apa potensinya, apa yang bisa membantu dia untuk jadi lebih optimal. Seperti itu. Begitu mungkin ya Bu. Kenapa masih ada yang disampaikan? Ya, insya Allah sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Hatin. Nggih, Bu. Paling kemarin PR-nya memang di bagian tingkah lakunya napa nggih niki, penyesuaian pada tugas, penyesuaian pada kelompok, kemudian ketika belajar perlu lebih mandiri dan tidak mudah menyerah. Kayaknya waktu itu apa juga, mungkin faktor capek juga mempengaruhi napa nggih. Tapi ketika diminta, udah belum? Ini udah belum? Kayak gitu Bu. Jadi lah masa Iya masih kita memang kayak gitu. itu Bu. Ya memang di rumah pun seperti itu. Jadi kayak misalnya mengerjakan sesuatu, ya ini sudah apa belum? Aku mainnya kapan? Masih sering. Iya. Oh, iya. Iya, Bu. Iya. Yang berarti kan lebih mudah kalau kita mengidentifikasi perilaku, terus cara antisipasi perilakunya itu. Oh, kayaknya kok dia mudah menyerah ya, kok kayaknya dia nggak sabar ya untuk melakukan satu hal, eh, padahal belum selesai tapi dia maunya buru-buru kayak gitu. Eh, karena itu perilakunya Bu, berarti kan perlu membiasakan perilakunya. Misalnya sabar dulu, tenang dulu, ini belum selesai. Mungkin 3 menit lagi, mungkin 5 menit lagi, kalau sudah selesai baru kita lakukan aktivitas yang lain gitu. Anak-anak ADHD sih yang nggak ada obatnya sih Bu, maksudnya nggak ada obat medis yang kemudian dikasih terus dia jadi diem gitu, nggak ada Bu. Jadi terapinya memang pendekatan dari orang tua, ngajarin ya gimana dia harus berperilaku menghadapi hal ini, jangan cemas, jangan cepet-cepet khawatir, terus kalau ketemu tempat baru kayak jangan langsung bus hilang kayak gitu loh Bu ya gitu kan, tapi duduk dulu, tenang dulu gitu gitu Bu. Jadi ya saran saya sih kalau karena ADHD itu kalau kita bilang bukan penyakit ya, tapi maksudnya sakitnya tuh di bagian perilakunya atau problemnya itu di perilaku. Jadi yang membiasakan dengan perilaku. Pendekatan dari segi ngasih tahu ya akhirnya memang butuh kesabaran tuh jelas ya Bu, karena anak yang normal misalnya nih dikasih tahu sekali ya oke, bisa duduk. Tapi nanti kalau yang satunya ini ya karena tidak seperti teman-teman yang lain dikasih tahu, orang tuanya juga jangan berekspektasi langsung bisa nurut misalnya kayak gitu loh Bu. Tapi mungkin memang butuh beberapa kali. Terus kalaupun dia udah agak mau mengontrol diri ya diapresiasi karena kemampuannya dia emang masih di situ gitu. Bukan dia yang mau Bu, untuk bisa ke sana, tapi memang berpikir cara kerja otaknya itu yang memang kurang runut, terus mudah terdistraksi, banyak hal yang terfikirkan gitu ya. Untuk anak ADHD gitu.
Ada yang Nggih, mau disampaikan untuk Bu Bu Ayut? Ayu sudah. Sepertinya ada satu Sudah penanya cukup, lagi, Bu. insya Allah. Ini dari Bu Chandra. Oh iya, boleh. Nggih, tadi. Monggo silakan Bu Chandra untuk memaksimalkan waktu yang tersedia. Oke, terima kasih. Bu Fatin, saya cuma mau nanya, itu untuk penentuan taraf golongan potensi kecerdasan anak, itu berdasarkan apa ya? Oh iya. Kemarin Ibu sepertinya kan waktu tes sudah melihat ya Bu, soal-soal bentuk soal yang diberikan. Nah, bentuk soal yang diberikan itu kemudian kita skor. Benernya berapa, salahnya berapa. Jumlah benar kemudian kita bandingkan dengan usia anaknya Bu. Nah, memang kadang golongan yang ada itu bisa jadi error, bisa Bu. Kalau misalnya si anak ternyata tidak memperhatikan betul-betul, jadi yang penting nunjuk aja, gitu misalnya gitu ya Bu. Dan itu kan akhirnya mempengaruhi skor benar dan skor salahnya. Tapi prinsipnya skor yang ada, skor benar terutama, kemudian dibandingkan dengan usia, sehingga menghasilkan golongan potensi untuk melihat kemampuan penalaran anak. Skor ini sebenarnya adalah bagian dari salah satu kemampuan kognitif, yaitu bagian penalaran atau daya nalar yang anak miliki. Meskipun kalau kita mau tes IQ ada yang kompleks, artinya bukan cuma daya nalar aja yang dilihat, tapi dari segi kemampuan mengabstraksi, terus kemampuan berbahasanya, kemampuan hitungan dan lain sebagainya, itu juga ada satu alat tes yang lebih kompleks dalam menilai kemampuan IQ. Tapi kalau yang ini kemarin itu hanya salah satu aspek kemampuan kognitif saja yang dilihat, yaitu kemampuan penalaran tadi. Yang kemudian nanti bisa digolongkan jadi 5. Ada yang pertama tinggi, kemudian yang kedua di atas rata-rata, yang ketiga rata-rata, keempat di bawah rata-rata, dan yang kelima ada di defektif atau lemah mental. Seperti itu. Nah, saya juga sebenarnya sama Mbak Aisyah ini kemarin agak kok hasilnya segini ya gitu Bu. Apakah memang karena error yang ada gitu ya, atau memang kemampuan penalarannya yang kurang, tapi dia mungkin ada kemampuan kecerdasan lain yang lebih tinggi. Itu juga bisa berpotensi seperti itu. Kalau misalnya ragu-ragu, bisa mengadakan tes IQ Bu untuk mengkonfirmasi yang mungkin yang lebih menyeluruh itu tadi. Jadi nanti bisa diketahui skor IQ-nya berapa dan aspek-aspek dari kemampuan kecerdasan yang lain juga bisa ikut terlihat. Seperti itu. Kalau memang dibutuhkan gitu ya. Berarti ada kemungkinan nggak, misalnya karena ini anak belum pernah nyentuh sekolah sama sekali, itu pengaruh nggak Bu sama itu? Atau itu memang benar-benar pure otak aja gitu? Semestinya tidak Bu. Karena itu yang dilihat memang kemarin soal yang diberikan itu kemampuan penalaran yang diharapkan orang yang nggak bisa baca pun bisa, orang yang nggak sekolah pun bisa, orang yang beda bahasa juga bisa. Jadi itu yang dilihat itu kemampuan fluid atau kemampuan apa bahasanya ya, kemampuan asli penalaran si anaknya, belum terpengaruh dari faktor-faktor lingkungan yang lain. Jadi tidak dipengaruhi oleh tingkat misalnya tingkat pendidikan gitu ya, atau pengalaman sekolah atau tidak. Semestinya tidak banyak berpengaruh, karena yang dilihat itu kan dari persoalan mendasar ya, dari gambar, terus lihat gambar mana yang cocok untuk melengkapi. Yang mestinya itu adalah kemampuan penalaran dasar dari setiap individu, setiap orang itu mestinya sudah ada seperti itu, yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekali lagi. Berarti bisa jadi hasil kayak di psikogramnya seperti apa, hasil yang itunya berbeda lagi, beda ya? Gimana Bu? Dari psikogramnya kan hasil di psikogramnya dia kebanyakan itu kan untuk persiapan sekolah ya. Tapi kan itu berarti itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan. Iya, karena kesiapan sekolah ini kan keterampilan yang bisa dilatih. Yang itu bisa dari latihan, misalnya pas di rumah atau pas di sekolah gitu ya. Dia biasa tadi nulis, dia bisa mengamati bentuk, dia tahu perbedaan besar kecil, lebar sama sempit kayak gitu. Itu justru ini yang biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh
pengalaman di sekolah. Ini yang kemampuan 10 ini, Bu. Tapi bukan yang IQ-nya atau bukan yang kemampuan kognitifnya ini. Golongan ini tidak. Potensi kecerdasannya justru mestinya tidak dipengaruhi oleh sekolah. Ya. Soalnya kayaknya sih kalau ngelihat dia sih kayaknya biasa aja gitu, tapi ternyata kok hasil tesnya seperti itu gitu. Lumayan kaget saya. Iya, Makanya hasil tes ininya, Bu, yang kecerdasannya ya. ya itu soalnya ya saya kan terus terang udah beberapa anak saya homeschooling. Jadi udah sempat nganu anak-anak itu seperti apa gitu. Dan ini anak saya yang kelima. Rasanya sih dia ya kalau nganu ya normal lah gitu sih. Kalau mungkin bukan yang istilahnya sampai wow gitu. Cuma kok itu hasilnya kok sampai seperti itu gitu. Makanya agak terkejut juga saya itu apa. Makanya saya nanya aspek penilaian atau indikatornya dari apa. Ya Iya. sudah kalau begitu. Oke, saya juga ikut kaget Bu kemarin karena saya kira ya tidak ada masalah lah. Setidaknya rata-rata atau ke atas nih Bung ya. Minimal rata-rata atau di atas rata-rata gitu. Tapi ternyata hasilnya seperti itu. Banyak yang memang kan kemarin ada tiga kelompok soal, yang mudah, yang sedang, dan yang sulit. Nah, Mbak Ais ini lebih banyak keliru di yang sulit dan yang pertengahan itu tadi. Oke. Tapi kalau untuk kelompok muda dia hampir semuanya benar. Cuma di kelompok yang kedua dan ketiga, yang levelnya lebih sulit lagi, dia banyak keliru di situ. Nah, saya kira apakah ada error karena dia tidak benar-benar memperhatikan. Tapi kemarin kan tesnya sendirian ya, Bu. Asumsinya sih kalau anak sendirian itu dia mestinya sudah bisa lebih memperhatikan karena tidak terganggu ya dengan anak yang lain. Bareng sama Anjen ya? Aisyah kan bareng sama Anjen. Iya, tapi kan waktu itu tesnya sendiri nabung ya, yang tes ini saya kasih instruksi sendiri dulu. Baru nanti ada tes yang kedua, yang ini untuk melihat kemampuan sekolah baru itu bareng. Tapi untuk yang kemampuan kecerdasannya ini itu sendiri. Kan ada 2 kali tes ya. Yang pertama yang di gambar-gambar, terus yang kedua nanti yang dia nyoret-nyoret itu. Jadi dia juga belum paham ya, belum mudeng ininya. Tapi berarti penalarannya, makanya nilai penalarannya jadi kurang bagus ya. Iya, kalau dari hasil ini ya Bu ya, kalau dari segi sementara hasil ini penalarannya kurang baik gitu nggih atau di bawah rata-rata gitu. Tapi tadi sekali lagi ini yang dinilai hanya penalaran, sementara kemampuan kecerdasan atau kemampuan kognitif anak itu kan di dalam otaknya dia ada banyak gitu. Jangan-jangan Mbak Ais unggul di yang lain gitu loh, mungkin di analisa atau mungkin di kemampuan bahasa dan lain sebagainya. Itu kan belum kita lihat. Ya, yang dilihat kemarin baru penalaran dasarnya saja. Ya, terima kasih kalau gitu. Ya, sama-sama nih Bu. Ya, sepertinya kesempatan bertanya sudah semuanya, Bu Fatin. Tadi ada beberapa yang izin karena memang tidak bisa mengikuti. Terus tadi ada satu kendala karena providernya bermasalah, seperti itu. Tapi insya Allah nanti kami ada recordnya, akan kami kirim recordnya untuk penjelasan terkait dengan hasil asesmen ini tadi. Bu Fatin, mungkin ada tambahan atau sudah cukup? Cekap dari saya, terima kasih atas kepercayaan dari Bunda dan Ayah sekalian gitu ya. Artinya kalau namanya tes tentu masih ada error dan tadi ya sebagaimana yang sudah disampaikan, kalau ada hal yang kurang berkenan monggo disampaikan, kok nggak cocok dan lain sebagainya, nanti berarti perlu ada konfirmasi misalnya dengan tes berikutnya atau dengan asesmen berikutnya atau ada second opinion dari psikolog lainnya atau dokter anak lainnya, nggih monggo dipersilakan. Nggih. Jadi tidak hanya dari satu sumber saya saja. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Dan pada SD Alam Perbaik juga terima kasih atas kerjasamanya yang masih tetap terjaga ya sampai tahun ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Fatin sudah menyempatkan diri untuk bisa menjelaskan hasil asesmen kemarin. Dan sepertinya dari penjelasan tadi kita bisa sama-sama terbuka ya Bunda sekalian terkait dengan bagaimana sih kebutuhan putra-putri kita nanti ke depannya. Dan tadi ada catatan yang paling penting bahwa hasil asesmen ini tidak permanen, tapi bisa berubah nantinya. Dan berubahnya dengan bagaimana Bu? Pastinya dengan stimulasi yang tadi sudah Bu Fatin jelaskan, ada catatan-catatan di hasil asesmennya di bawah itu nanti bisa dibaca-baca ulang lagi kira-kira
kuantitasnya perlu ditambah atau kualitasnya yang ditambah, monggo silakan disesuaikan dengan kapasitas keluarga masing-masing. Mungkin itu saja untuk sesi pemaparan asesmen hari ini. Nantinya kami dari pihak sekolah akan mengumumkan terkait proses berikutnya. Nanti akan ada wawancara wali murid seperti itu. Nanti akan saya informasikan via WhatsApp, nggih, ayah bunda sekalian. Nggih, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semuanya, Bu Fatin, ayah bunda sekalian. Dan saya mohon maaf apabila selama sesi ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi ayah bunda sekalian, ada hal-hal yang kurang nyaman. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya tutup untuk kegiatan hari ini, ayah bunda, dengan bacaan basmalah dan doa kafaratul majelis. Kok basmalah, astagfirullah, hamdalah ya Bu, astagfirullah, hamdalah, dan doa kafaratul Udah majelis. siang ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di lain waktu ayah bunda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin live ya.